Jangan hanya minta kepada Tuhan untuk memakai kita, tapi mintalah Tuhan membentuk kita. Pernahkah kita berdoa, Tuhan, pakailah saya lebih besar? Tetapi mungkin saat ini Tuhan sedang bertanya kepada kita semua, apakah engkau siap dibentuk sebelum aku memperbesar pengaruhmu? Karena masalah kepemimpinan tidak selalu terjadi karena visinya salah. Kadang visinya benar, strateginya benar, panggilannya benar, tetapi orang yang membawanya belum selesai dibentuk. Panggilan ini memberi arah, formasi membentuk pembawa arah. Dan karena itu karakter menopang strategi. Saudara, mari kita belajar dari Yosua. Lihat dia ketika Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua tidak sedang belajar menjadi pemimpin dalam satu malam. Tuhan sudah membentuknya jauh sebelumnya. Dia berjalan bersama Musa, belajar, melihat kegagalan, melewati proses, kemudian diberi tanggung jawab besar. Posisi bisa diberikan dalam satu hari. Promosi bisa seperti membalikkan telapak tangan, tetapi karakter ini dibentuk melalui proses, harus lewat proses, saudara. Jadi, jangan hanya berdoa, Tuhan beri saya posisi, promosi. Coba berdoa, Tuhan persiapkan saya untuk tanggung jawab itu. Dan keberanian Yosua bukan berasal dari, wow, saya hebat, tetapi berasal dari janji Tuhan, aku menyertai engkau. Itulah sebabnya kepemimpinan Kristen bukan hanya kepercayaan diri, tetapi terutama ketergantungan kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Daniel. Dia tidak menunggu tekanan datang untuk menentukan siapa dirinya. Dia sudah menetapkan hatinya sebelum krisis datang. Karena itu, sebenarnya krisis tidak menciptakan karakter, tetapi justru memperlihatkan karakter kita yang sesungguhnya. Ketika tekanan datang, kita biasanya tidak tiba-tiba menjadi orang baru. Kita kembali kepada apa yang selama ini kita latih. Kalau kita melatih kejujuran, kita lebih siap memilih kebenaran. Kalau kita melatih doa, kita tahu kemana harus kembali. Kalau kita melatih kerendahan hati, kita lebih siap menerima koreksi. Maka tetapkan prinsip sebelum tekanan datang. Dan kalau bicara karakter dan kompetensi, pemimpin tidak cukup hanya baik, tapi juga harus kompeten. Tetapi kompetensi tanpa karakter berbahaya. Bayangkan sebuah mobil. Kompetensi adalah mesin, karakter adalah kemudi dan juga remnya. Saudara, mesin yang besar tanpa rem bukan mempercepat keberhasilan, tapi mempercepat kecelakaan. Karena itu, kompetensi membuat kita mampu, karakter membuat kita dapat dipercaya, dan integritas bukan berarti tidak pernah salah. Integritas berarti berani mengakui, berani bertobat, berani memperbaiki. Bila kita melihat, jangan lupa kita bukan mesin, kita butuh tubuh, kita punya emosi. Kita bisa lelah, takut, kecewa, tetapi emosi adalah data, bukan tuan. Marah memberi informasi, takut memberi informasi, demikian juga lelah. Tetapi emosi tidak boleh mengambil alih kemudi. Pemimpin yang matang belajar berhenti, lalu berdoa, memeriksa fakta, mendengar, dan merespon setia kepada Kristus. Kita belajar dari Febe. Paulus memberi kesaksian tentang pelayanan Febe. Kredibilitasnya tidak dibangun oleh pencitraan, tetapi kesetiaan. Karena trust dibangun sedikit demi sedikit, tetapi bisa rusak dalam satu keputusan. Kepemimpinan bukan hanya mengelola program. Kepemimpinan adalah mengelola kepercayaan yang Tuhan titipkan. Dan akhirnya, kepemimpinan Kristen bukan tentang menjadi seperti pemimpin terkenal. Pertanyaannya, apakah cara kita memimpin semakin menyerupai Kristus? Apakah kuasa membuat orang bertumbuh, membuat mereka bergantung pada kita? Apakah kita mengejar hasil atau tetap
dengan cara yang benar. Ketika kita salah, apakah kita mampu berkata, saya salah, mau memperbaikinya? Karena itu saudara, jangan hanya berdoa, Tuhan pakai saya, berdoalah Tuhan bentuk saya. Karena panggilan memberi arah, formasi membentuk si pembawa arah, karakter menopang strategi, dan sebelum Tuhan memperbesar pengaruh kita, seringkali Tuhan lebih dulu memperdalam karakter kita. God saves the leader. Karakter sustain strategi. Jangan hanya minta Tuhan memperbesar pengaruhmu, minta Dia lebih dahulu membentuk hatimu. Karena panggilan yang besar butuh karakter yang sanggup memikulnya. Yosua mengajarkan proses, Daniel mengajarkan keteguhan, Febe mengajarkan kredibilitas, dan Kristus menjadi pusat seluruh kepemimpinan kita. Panggilan memberi arah, formasi membentuk si pembawa arah, dan karakter menopang strategi. Tuhan memberkati.